doa dimulai. Doa selesai. Makasih ya sudah memimpin doa hari ini. Dan selanjutnya Ibu Ceki hadiran dulu ya. Iya, Bu. Hari ini ada yang nggak masuk nak? Rawat Bu. Hera. Kenapa Hera? Izin. Yang lain masih ada? Ada, Bu. Siapa? Cia, Bu, sakit. Oh, Cia sakit. Sakit ya. Jadi alangkah baiknya jika temanmu yang sakit ini didoakan. Mudah-mudahan cepat sembuh agar pada pertemuan-pertemuan berikutnya bisa kembali berkumpul di sini, hadir di sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar ya seperti biasa. Iya, Bu. Baik, anak-anak sekalian, tetap semangat ya. Semangat. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Nah, saat itu ingin mengingatkan kembali bahwa di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Masih ingat 5M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan hindari kerumunan. Bagus ya, ternyata masih ingat semua. Jadi jangan cuma tahu saja, harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam materi hari ini kita akan belajar tentang modus ya. Modus ini masih erat kaitannya dengan materi pada pertemuan yang lalu. Kalau minggu lalu kita belajar apa nak? Media. Media. Masih ingat apa itu media? Nilai tengah. Bagus, nilai tengah ya. Masih ingat bagaimana cara menentukan media? Ya, silakan. Mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, kemudian menentukan nilai tengahnya. Ya, bagus. Berikan aplaus dulu. Ya, lalu selanjutnya, di sini ada kompetensi dasar dan Indikator pencapaian kompetensi. ya. Nah, ada dua kompetensi dasar di sini. Ada kompetensi pengetahuan, yang ini ya, dan ada kompetensi keterampilan. Kemudian kompetensi dasar tadi terkait lagi dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pembelajaran kali ini. Nah, coba diperhatikan ini. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita yang pertama. Ada yang bisa bacakan di atas, nak? Saya, Bu, Ya, silakan. yaitu menentukan modus data tunggal. Menentukan modus data tunggal. Ya, selanjutnya yang kedua. Menganalisis fakta yang berkaitan dengan modus data kelompok. Ya, menganalisis fakta yang berkaitan dengan modus data Kelompok. Kemudian yang ketiga, Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan modus data tunggal dan data kelompok dengan tepat, jujur, disiplin, dan bekerja sama. ya bagus ya. Jadi menyelesaikan masalah kontekstual. Jadi sebentar akan ada permasalahan kontekstual atau masalah yang ada dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini ya, yaitu materi apa? Modus. Apa sih pentingnya kita belajar statistika? Dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang terkait dengan materi-materi statistika. Jadi permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan menggunakan materi statistika. Jadi ya, sebentar akan ada contohnya ya. Sebelum masuk di kegiatan inti pembelajaran, Ibu mau cek semangatnya dulu. Masih semangat anak-anak? Semangat, Bu. Semangat ya? Iya, Bu. Silakan ke sini dulu, nak. SMK? Bisa. SMK? Hebat! SMK Negeri 1 Cinambur? Jos, 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 luar biasa. Satu, tepuk dua, tepuk tiga, konsentrasi. Udah cukup? Lagi Bu.
di Desa Pembusuan, Kecamatan Baranima, Kabupaten Polewali Mandar, kuda ini mampu berjingkrak tinggi diiringi saduan musik rebana. Tapi jangan khawatir, setiap di kiri dan kanan setiap peserta festival kuda menari sudah dijaga sejumlah pria dewasa, sehingga setiap kuda berjingkrak tinggi, wanita yang menungganginya tidak perlu khawatir akan terjatuh. Nah, sekarang itu mau tanya, video apa tadi ini kak? Festival Kuda Menari. Festival Kuda Menari. Nah, ada yang pernah nonton ini Festival Kuda Menari? Ada aku. Ada. Ya. Ada yang pernah jadi pesertanya? Iva, Bu. Iva pernah ya? Iya. Bagus. Iva pernah jadi peserta lomba Festival Kuda Menari. Baru lagi Iva ya. Terus ya. Nah sekarang coba itu mau tanya lagi. Dari video tadi, apa saja yang kalian bisa amati? Yang kalian lihat? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ada sekitar 60 peserta lomba kuda menari. Ada sekitar 60 peserta lomba festival kuda menari. Apa lagi kak? Ada yang lain? Apa lagi yang kalian lihat tadi? Ya, silakan. Dari 60 peserta lomba, wanita beraku datanya peserta terbaik lomba. Ya, 15 peserta terbaik. Jadi dari 60 peserta tadi dirangkum data 15 peserta terbaik lomba festival kuda menari. Bagus ya. Jadi berikan apa dulu sebentar. Apa hubungan antara video yang tadi dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Kira-kira? Saya, Bu. Ya, silakan. Barangkali seperti ini ya, Bu. Dari data 15 terbaik dari video tadi, data kan termasuk materi statistika, Bu. Jadi kita bisa menentukan nilai modusnya. Begitu ya, Bu? Ya, bagus sekali ya. Berikan aku. Ya kan? Apa ini nak? Tabel data nilai 15 peserta terbaik. Saya ingin bertanya terkait permasalahan di atas. Saya, Bu. Ya, silakan. Apa itu modus, Bu? Masih ada yang lain nak? Ya, silakan. Bagaimana cara menentukan modus, Bu? Pertanyaan tadi dari teman ya. Apa itu modus? Kemudian yang kedua, bagaimana sih cara menentukan modus? Ya, jadi pertanyaan kedua temanku tadi sebentar akan kita diskusikan bersama ya. Kita simpan dulu pertanyaannya. Jadi setelah berdiskusi sebentar, apa yang ditanyakan oleh kedua temanmu tadi akan terjawab dengan sendirinya, gitu ya. Tapi tentunya tidak usah khawatir, tetap dengan bimbingan dulu ya. Tetap ada bimbingannya. Sebentar akan ada LKPD yang dibagikan. Kalian akan dituntut ya untuk menemukan jawaban dari pertanyaan kedua temanmu tadi, gitu ya. Bisa dipahami ini nak? Ya Bu. Ya, ada 3 kelompok. Kelompok 1, kedua, dan ketiga. Jadi kalian dipersilakan sebentar untuk duduk berdasarkan teman kelompoknya. Jadi diatur ya. Dari belakang kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 3. Ini Ibu akan membagikan LKPD ya untuk masing-masing kelompok. Di situ yang Ibu bagikan tadi ada LKPD disertai dengan materi ajar, gitu ya.
permasalahan dan akun KPD diberikan langkah-langkah dalam menentukan nilai modus dari data yang disajikan. Tetapi langkah-langkah tersebut dengan mengisi titik-titik. Ya, ini ya. Jadi dalam LKPD sekalian diminta untuk melengkapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengisi titik-titik, gitu ya. Setelah menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, buatlah kesimpulan dari kegiatan yang dilakukan dan tuliskan pada kolom kesimpulan di LKPD. Ya, bagus ya. Jadi ada 3 di situ. Di sini kalian diminta untuk mencari sumber referensi. Jadi bisa melalui internet. Ada juga materi ajar yang sudah dibuka. Tapi dengan catatan ya, kalau cari referensinya di internet, benar-benar cari tentang materi yang akan kita belajar pada hari ini. Bisa akan selesai tepat waktu ya. Ibu. Mulai sekarang silakan berdiskusi dengan teman kelompokmu. Diskusikan, kemudian kerjakan LKPD-nya. Kan? Frekuensinya misalkan 5 berapa, 6 berapa, 7 berapa. Bukan modus yang lain. Jadi yang memiliki Itu kan mau jadi kita bikin tabel dan datanya kan dari Instagram. Jadi untuk yang pertama, siapa yang bisa mempresentasikan nak? Ibu. Yang pertama, ya silakan. Dari kelompok 1 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Berikut adalah permasalahan mengenai Festival Kuda Menari. Panitia lomba merangkum data 15 peserta terbaik Festival Kuda Menari. Di atas tabel data 15 peserta terbaik hasil lomba. Tentukan modus dari data di atas. Pertama, buat tabel distribusi frekuensi seperti yang ada di atas. Langkah kedua, menentukan modus. Setelah memperhatikan tabel distribusi frekuensi, terdapat 2 data yang memiliki frekuensi yang sama, 239 dan 280. Siapa yang ingin bertanya atau menanggapi nak? Nah, Bu, Ya, silakan. apakah dalam menentukan modus data tunggal harus selalu dibuatkan tabel distribusi frekuensi? Tidak, menentukan modus data tunggal bisa saja tidak dibuatkan tabel distribusi frekuensi. Oke, yang lain masih ada yang ingin bertanya atau menanggapi? Saya Bu, Ya, silakan. mohon izin kepada kelompok 1, saya ingin sedikit menambahkan bahwa jika datanya banyak, sebaiknya dibuatkan tabel, tapi jika datanya sedikit,
dari kami dari dan Pembangunan dari Pembangunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan langsung saja teman saya Sulaiman akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan. Di sini terdapat ada 3 bagian soal, yaitu bagian A, B, dan C. Tentu saja pada penyelesaiannya, pada tabel pertama nilainya itu 5 dan 33. Jadi modus dari data tersebut adalah pada nilai 28 dan 33. Dari hasil presentasi kelompok 2 di atas, adakah yang ingin bertanya atau tidak? Silakan. Saya masih kurang jelas dengan soal bagian C di atas. Mengapa data di atas tidak memiliki modus? Data di atas tidak memiliki modus karena dari nilai 125 itu sampai 525 nilainya itu sama semua, nilai frekuensinya itu sama semua, frekuensi yang paling banyak. Jadi data di atas dianggap tidak memiliki modus. Langsung saja pada langkah pertama, menentukan kelas data, tepi kelas, frekuensi, tepi bawah, pada tabel distribusi frekuensi terbanyak. Maka kelas modus berada pada kelas 53 sampai 55. Langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Dipersilakan. Selanjutnya kita menentukan D2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas setelah kelas modus, yaitu D2 sama dengan 8 kurang 7 sama dengan 1. Jadi modus dari data pada histogram di atas adalah 54,5. Adakah yang ingin bertanya atau menanggapi? Nak? Lalu, Ya, silakan. Ya. kembali, bagaimana cara menentukan D1 dan D2 pada data pertama di atas? Untuk menentukan D1, di sini terdapat frekuensi kelas modus dikurang frekuensi kelas sebelum kelas modus. Jadi, frekuensi kelas modus itu adalah 8. Dilihat pada tabel, frekuensi kelas modus adalah 8. Tadi rumus 7. Jadi, D2 sama dengan 8 dikurang 7 sama dengan 1. Yang lain masih ada yang ingin bertanya? Lalu, Ya, silakan. bagaimana cara menentukan modus dan kelompok? Untuk menentukan modus data kelompok, kita menggunakan rumus modus sama dengan tepi bawah ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali C panjang kelas. Itu kan tadi nilainya 2, D2 tadi nilainya 1, jadi 2 per 2 tambah 1 dikali 3. 3 itu nilai panjang kelas. Jadi sama dengan 52,5 ditambah 2 sama dengan 54,5. Tadi bahagia. Tadi hasil presentasi dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu, Nak. Nah, dari hasil presentasi ketiga kelompok tadi, alhamdulillah sudah bagus ya. Jadi untuk selanjutnya, Ibu mau kalian menyampaikan adakah yang bisa memberikan saran atau masukan dari hasil kegiatan diskusi kelompok kita tadi? Ya, silakan. Saya ingin memberikan masukan kepada kelompok 2. Tadi di bagian kesimpulan dan konklusi, barangkali tidak lupa. Sebaiknya diisi kesimpulannya. Jadi, hasilnya baik. Saya Bu, Ya, silakan. yaitu rumus untuk menentukan modus data kelompok sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah 2 kali panjang kelas. Iya, aku kan dengan sama juga ya. Jadi, Ibu juga ingin menyampaikan, tadi pada kelompok 3
ya Bu. Walaupun pada LKPD-an masing-masing kelompok dikumpulkan LKPD-nya di bagian struktur itu singkat nanti yang dikumpulkan LKPD-nya kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Bisa? Oke. Sekarang kita kan sudah ada diskusi ya. Ya Bu. Sudah ada diskusi kelompok, capek tidak? Capek. Biar kembali fresh, kembali semangat. Kita ice creaming dulu nak ya. Tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang gaul tangan diputar-putar pegang lutut digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang gaul tangan diputar-putar pegang lutut digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke kiri tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang gaul tangan diputar-putar pegang lutut digoyang-goyang 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 tangan diputar-putar bertepuk tangan diputar-putar pegang gaul tangan diputar-putar pegang lutut digoyang-goyang 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 diputar-putar diputar ke atas diputar-putar diputar ke bawah diputar-putar diputar ke kanan diputar-putar diputar ke Sekarang silakan disiapkan alat-alatnya dan Ibu akan bagikan soal tes evaluasi.
Ya, silakan. Modus adalah datum yang memiliki frekuensi yang terbanyak atau angka yang paling sering muncul. Ya, bagus ya. Berikan aplaus dulu. Jadi sudah ada tadi satu temanmu memberikan kesimpulan bahwa modus itu adalah angka yang paling sering muncul atau datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, yang lain masih ada apa-apa saja tadi yang sudah kita pelajari? Ada Bu, Ya, silakan. cara menentukan modus data kelompok dengan beberapa langkah, yaitu yang pertama menentukan tepi bawah dan frekuensi pada tabel distribusi frekuensi, menentukan kelas modus, menentukan D1 dan D2, menentukan panjang kelas, dan menentukan nilai modus dengan menggunakan rumus modus data kelompok. Bagus sekali ya. Berikan aplaus lagi. Kesimpulan yang kedua tadi yang sudah disampaikan oleh temanmu yaitu terkait tentang langkah-langkah dalam menentukan nilai modus data kelompok. Gitu ya. Nah, masih ada yang lain yang ingin memberikan kesimpulan terkait pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu, barangkali saya ingin menentukan modus data kelompok Bu, yaitu modus sama dengan tepi bawah tambah D1 per D1 tambah 2 kali panjang kelas. Ya, bagus ya. Berikan aplaus dulu. Nah, jadi terkait pembelajaran hari ini sudah ada 3 kesimpulan. Kesimpulan yang 3 tadi ini telah menjawab pertanyaan dari 2 temanku di awal ya. Ya Bu. Siapa tadi yang bertanya di awal, Nak? Saya Bu. Ya, dengan siapa lagi satu orang? Ya, saja. Nah, tadi di awal sudah ditanyakan tentang apa itu modus Bu. Kemudian bagaimana cara menentukan modus. Nah, inilah yang Ibu mau ya. Nah, setelah melakukan pembelajaran, kalian akan dapat menemukan sendiri solusi dari setiap permasalahan yang kita bahas pada hari ini, khususnya terkait tentang modus. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan membahas tentang cantik. Ya. Jadi silakan nanti melalui internet cari dari sekarang ya. Pulang sampai di rumah dicari dari sekarang seperti apa itu kuantit agar pada pertemuan berikutnya sudah tidak kaku lagi. Tidaknya sudah ada dasar sedikit. Ya. Bisa dipahami ya? Ya Bu. Baiklah, anak-anak sekalian, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, biasanya selalu diakhiri dengan berdoa ya. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Dan hari ini Ibu ucapkan terima kasih. Akhir kata, wabillahi